Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 2 episode 40 atau 66 untuk keseluruhan episode Season 1 sampai dengan Season 2. Tak bosan-bosan Mimin selalu ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita masih saja berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan Luo Feng yang dalam kemarahannya mendatangi Liao dan Venina, dan langsung menghajar Liao habis-habisan, dan hampir saja membunuh Liao, jika tidak dihentikan oleh perwakilan Lanran. Banyak pejuang di gedung aliansi SDM menyaksikan melalui jendela. Para prajurit di sekitar alun-alun juga menyaksikan Luo Feng. Dengan kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-alik yang melonjak, bahkan perwakilan Lan tidak dapat menyelamatkan Li Yao dari tangannya. Pilihan ada di tangan Luo Feng, memang benar, itu tidak sepadan, ekspresi Luo Feng berubah menjadi tenang. Kemudian jaring sutra emas pun terlepas dari udara dan melepaskan ikatannya sendiri, melepaskan Li Yao yang terluka parah yang membuat dia hampir saja mati. Jaring sutra emas dengan cepat menyusut menjadi bola dan terbang menuju Luo Feng. Luo Feng mengulurkan lengannya untuk meraih bola dan kemudian melirik Liao. Setelah itu, dia melirik Venina di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. "Venina, aku akui aku meremehkanmu," ucap Lu Feng. Kemudian dengan kakinya di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, Luo Feng memalingkan kepalanya dan berubah menjadi cahaya yang melesat saat dia terbang dan meninggalkan lokasi gedung aliansi HR. Sesaat kemudian para prajurit di skuadron sekitarnya mendesah lega. Mereka tahu ada bom T-111 di jalan. Dengan kekuatan bom T-111, mereka akan terpengaruh juga karena berada di alun-alun. Menghindari krisis ini, pria parubaya berjubah tradisional Cina diam-diam menghela nafas lega. Begitu pula dengan Venina yang juga menghela nafas lega. Venina berlari ke suaminya Liao dan membantuannya untuk berdiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Venina. "Iya, aku belum mati." Liao memandang ke arah kemana Luo Feng pergi, wajahnya sangat pucat. Saat berada di pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng bergerak dengan kecepatan lebih dari 1000 meter per detik. Dengan kecepatan yang menakjubkan ini, ia terbang keluar dari sektor kota utama dan memasuki sektor penyimpanan makanan, antara sektor kota utama dan kota-kota sekitarnya. Kota markas dibagi menjadi sektor kota utama dan 8 kota besar. Mengapa mereka membagi kota markas yang sangat besar? Karena, sejumlah besar lahan antara sektor kota utama dan 8 kota besar digunakan untuk menghasilkan makanan bagi manusia di kota markas. Sementara itu di udara di mana Lu Feng sedang terbang kembali ke arah rumahnya, "Aku meremehkan Venina," gumam Lu Feng. "Jika aku menyingkirkan Venina dari awal, semua ini tidak akan terjadi." Luo Feng secepat kilat pada pesawat ulang-alik melonjak saat dia melewati bidang demi bidang. Namun, untungnya kata-kata perwakilan Lan mengingatkan aku, tentang adanya aturan Istana Dewa Perang. Karena aku tidak bisa membunuh Liao sendiri, aku akan menggunakan aturan Istana Dewa Perang untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, itu pun sama saja, tetapi tidak merusak reputasiku sebagai Dewa Perang juga. Lu Feng terjebak di tempat yang sama selama 1 tahun dan 3 bulan. Dan ketika dia keluar, dia melihat ayahnya terluka dan berbaring di tempat tidur. Kemarahan yang begitu besar hampir saja membutakan Luo Feng. Saat amarahnya memenuhi seluruh dadanya, dia langsung pergi untuk membunuh Li Yao tanpa memikirkan hal yang lain. Di lobi yang elegan tempat para pemimpin dengan tingkat otoritas tertinggi di Cina, dan juga personel militer peringkat tertinggi, dan bahkan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, terlihat ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kulit dari gaya abad sebelumnya. Semua orang ini adalah tokoh utama yang dapat mengguncang negara Cina. Sebuah layar diproyeksikan ke dinding lobi saat ia memutar video. Seorang pria parubaya dengan pakaian kulit tua mengangguk, "Lihat, Luo Feng ini mengendalikan 16 senjata kecil. Dengan tingkat kebugaran tingkat Dewa Perang tingkat lanjut Liao dan set Dewa Hitam, sejumlah besar kekuatan diperlukan untuk membuatnya mengeluarkan begitu banyak darah di udara hanya dengan 1 serangan. Dan dalam 2 serangan, Liao dianggap tidak berdaya. Jumlah kekuatan hantamannya jelas lebih besar dari 6 juta kilogram. Petik 2 titik. Dan, Luo Feng pada awalnya adalah master mental spiritual di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut.
Seorang master mental di level ini biasanya dapat mengendalikan hal-hal seperti melempar pisau dengan batas 520,000 sampai 560,000 kg gaya hantaman. Luo Feng mengendalikan 16, dan dia sangat jelas sekali terlihat mengendalikan 16 pisau terbang akan menghasilkan kekuatan hantaman mulai dari 8,000-9,000,000 kg, ucap pria parubaya tersebut. Kekuatan Luo Feng sudah pasti mencapai tingkat eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Setelah mengatakan itu, pria parubaya mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu, dan mulai merokok. Di dalam lobi ini adalah orang-orang top Tiongkok, tetapi tidak ada dari mereka yang menyebut orang ini orang tua. Dia tampak seperti baru berusia sekitar 40 tahun, tetapi sebenarnya dia sudah hampir berusia 80 tahun. Aku tidak percaya negara kita di Tiongkok telah kembali memperoleh keberadaan lain yang melampaui level Dewa Perang, ucap pria parubaya itu lagi. Aku sarankan kita segera menghubungi Luo Feng, ucapnya dengan diikuti persetujuan dari semuanya. Berita ini memang pertama kali didapatkan oleh negara China. Namun, insiden di alun-alun aliansi HR itu sangatlah fenomenal, jadi bagaimana itu bisa disembunyikan dari orang lain? Aula Beladiri Jixian dan Aula Guntur baru saja memberikan panggilan telepon kepada pemerintah Tiongkok untuk segera menerima rekaman yang paling akurat. Semua 360 derajat adegan direkam dengan jelas. Kamu bahkan bisa melihat dengan jelas Luo Feng, Lan Ran, dan wajah semua orang di sekitar gedung. Aula Beladiri Jixian dan Aula Guntur dan bahkan aliansi HR dengan cepat menerima berita itu. Dari video tersebut, dengan kemampuan masing-masing organisasi, kekuatan Luo Feng mudah dapat diperkirakan, 16 melempar pisau dengan total kekuatan dampak 8,9 juta kilogram. Angka-angka ini mengejutkan semua orang. Level Dewa Perang level mahir biasa hanya bisa melepaskan serangan dengan 800.000 hingga 900.000 kilogram gaya hantam. Kekuatan Luo Feng adalah 10 kali lipat dari itu, jelas sebanding dengan serangan dari seseorang di penjelajah bintang perjalanan level tahap 1. Ketika para petarung yang kuat dari Aula Guntur menerima berita ini, mereka menjadi sangat marah sehingga mereka mulai berteriak bersumpah. Mereka mengamuk tentang keberuntungan yang didapatkan Aula Jixian. Mereka benar-benar mendapatkan pejuang perwakilan kuat yang lain. Dan ketika aliansi HR menerima berita ini, mereka dengan cepat menyiapkan strategi yang berkaitan dengan masalah Luo Feng, Li Yao, dan konflik Venina. Sektor Ming Yue tampak tenang, tetapi sebenarnya banyak hal yang diam-diam terjadi. Sementara itu di tempat tinggal Lu Feng, Tuan Luo Feng, Liu Yan menunjuk ke laptop, buktinya saat ini sedang ditransfer. Setelah 10 detik, semua jenis dokumen, video, dan lain-lain akan selesai ditransfer. Ternyata saat ini Liu Yan sedang memberikan file bukti-bukti yang dipinta oleh Luo Feng. Luo Feng menatap laptop yang dibawa secara pribadi oleh Liu Yan. Di lobi yang elegan tempat para pemimpin dengan tingkat otoritas tertinggi di Cina, dan juga personel militer peringkat tertinggi, dan bahkan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, terlihat ada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kulit dari gaya abad sebelumnya. Semua orang ini adalah tokoh utama yang dapat mengguncang negara Cina. Sebuah layar diproyeksikan ke dinding lobi saat ia memutar video. Seorang pria parubaya dengan pakaian kulit tua mengangguk, lihat, Luo Feng ini mengendalikan 16 senjata kecil. Dengan tingkat kebugaran tingkat Dewa Perang tingkat lanjut Li Yao dan set Dewa Hitam, sejumlah besar kekuatan diperlukan untuk membuatnya mengeluarkan begitu banyak darah di udara hanya dengan satu serangan. Dan dalam 2 serangan, Li Yao dianggap tidak berdaya. Jumlah kekuatan hantamannya jelas lebih besar dari 6 juta kilogram. Petik 2 titik. Dan, Luo Feng pada awalnya adalah master mental spiritual di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Seorang master mental di level ini biasanya dapat mengendalikan hal-hal seperti melempar pisau dengan batas 520,000 sampai 560,000 kg gaya hantaman. Luo Feng mengendalikan 16, dan dia sangat jelas sekali terlihat mengendalikan 16 pisau terbang akan menghasilkan kekuatan hantaman mulai dari 8,000-9,000,000 kg, ucap pria parubaya tersebut. Kekuatan Luo Feng sudah pasti mencapai tingkat eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Setelah mengatakan itu, pria parubaya mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu, dan mulai merokok.
Di dalam lobi ini adalah orang-orang top Tiongkok, tetapi tidak ada dari mereka yang menyebut orang ini, orang tua. Dia tampak seperti baru berusia sekitar 40 tahun, tetapi dia sudah hampir berusia 80 tahun. Aku tidak percaya negara kita di Tiongkok telah kembali memperoleh keberadaan lain yang melampaui level Dewa Perang, ucap pria paruh baya itu lagi. Aku sarankan kita segera menghubungi Luo Feng, ucapnya dengan diikuti persetujuan dari semuanya. Berita ini memang pertama kali didapatkan oleh negara China. Namun, insiden di alun-alun aliansi HR itu sangatlah fenomenal, jadi bagaimana itu bisa disembunyikan dari orang lain? Aula Beladiri Jixian dan Aula Guntur baru saja memberikan panggilan telepon kepada pemerintah Tiongkok untuk segera menerima rekaman yang paling akurat. Semua 360 derajat adegan direkam dengan jelas. Kamu bahkan bisa melihat dengan jelas Luo Feng, Lan Ran, dan wajah semua orang di sekitar gedung. Aula Beladiri Jixian dan Aula Guntur dan bahkan aliansi HR dengan cepat menerima berita itu. Dari video tersebut, dengan kemampuan masing-masing organisasi, kekuatan Luo Feng mudah dapat diperkirakan, 16 melempar pisau dengan total kekuatan dampak 8,9 juta kilogram. Angka-angka ini mengejutkan semua orang. Level Dewa Perang level mahir biasa hanya bisa melepaskan serangan dengan 800.000 hingga 900.000 kg gaya hantam. Kekuatan Luo Feng adalah 10 kali lipat dari itu, jelas sebanding dengan serangan dari seseorang di penjelajah bintang perjalanan level tahap 1. Ketika para petarung yang kuat dari Aula Guntur menerima berita ini, mereka menjadi sangat marah sehingga mereka mulai berteriak bersumpah. Mereka mengamuk tentang keberuntungan yang didapatkan Aula Jixian. Mereka benar-benar mendapatkan pejuang perwakilan kuat yang lain. Dan ketika aliansi HR menerima berita ini, mereka dengan cepat menyiapkan strategi yang berkaitan dengan masalah Luo Feng, Li Yao, dan konflik Venina. Sektor Mingyue tampak tenang, tetapi sebenarnya banyak hal yang diam-diam terjadi. Sementara itu di tempat tinggal Lu Feng, Tuan Luo Feng, Liu Yan menunjuk ke laptop, buktinya saat ini sedang ditransfer. Setelah 10 detik, semua jenis dokumen, video, dan lain-lain akan selesai ditransfer. Ternyata saat ini Liu Yan sedang memberikan file bukti-bukti yang dipinta oleh Luo Feng. Luo Feng menatap laptop yang dibawa secara pribadi oleh Liu Yan. Jika saja tidak dengan menggunakan identitas Liu Yan, ia tidak memiliki wewenang yang cukup untuk membawa semua dokumen rahasia bersamanya. Transfer selesai, ucap Liu Yan sambil tersenyum. Baik, terima kasih, Liu Tua. Luo Feng merasa jauh lebih santai. Pada saat ketika itu Luo Feng masih di alun-alun aliansi SDM, dia sempat memikirkan rencana sederhana. Rencana itu memiliki 3 langkah utama seperti berikut ini. 1. Dapatkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa dalang di balik serangan terhadap keluarganya adalah Li Yao dan Venina. 2. Siarkan kekuatannya dan jadilah perwakilan. 3. Gunakan identitasnya sebagai perwakilan untuk menuntut Li Yao dan Venina melalui Istana Dewa Perang. Tiba-tiba ponselnya mulai berdering. Luo Feng mengeluarkan ponselnya. Halo. Luo Feng? Ini aku, Liu He, sebuah suara lembut terbawa. Penyelidik Liu, ucap Luo Feng sambil tersenyum. Haha, masih memanggilku penyelidik. Luo Feng, oh Luo Feng. Kamu yakin menyembunyikan kekuatan kamu dengan baik. Ketika kepala secara pribadi menuju ke hutan hujan Amazon untuk menjemput kamu, kamu bahkan tidak berbicara tentang kekuatan kamu. Dan sekarang, kepala dan kita semua sudah melihat video di mana kamu di depan umum melukai Li Yao di kota pusat Jiangnan, tertawa Liu He. Pimpinan berkata saat itu, bahwa kekuatan kamu telah mencapai tingkat perwakilan. Ucap Liu He. Luo Feng terdiam. Dia berencana mengambil inisiatif untuk menyiarkan kekuatannya, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa Aula Bela Diri Jixian sudah tahu tentang kekuatannya sebelum dia mulai. Ya, bagus jika mereka tahu. Pikir Lu Feng dalam hatinya. Begitu dia menggugat Li Yao dan Venina, mereka pasti tidak akan dapat keringanan berkat bukti yang cukup yang dia miliki. Dewa Perang yang berani menyerang keluarga perwakilan, akankah orang seperti itu dilepaskan begitu saja? Dewa Perang yang menyerang Dewa Perang lain sudah menghasilkan hukuman besar. Terkadang bahkan hukuman mati. Dan untuk menyerang keluarga perwakilan menghasilkan hukuman mati yang tak terbantahkan. Mulai sekarang, kamu juga eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, suara Liu He dipenuhi dengan kegembiraan. Tak lama lagi,
Aula Jixian kita akan secara terbuka mengumumkan dalam 1 hari ke seluruh dunia di mana pimpinan secara pribadi akan memberikanmu gelar peneliti. Kamu akan menjadi penyelidik ke-6 dari Aula Jixian. Petik 2. Luo Feng. Di masa depan, orang-orang harus memanggilmu wakil Luo Feng dan simpatisan Luo Feng. Liu He mulai tertawa keras. Penyelidik ke-6 Aula Jixian. Meskipun Lu Feng sudah siap untuk ini, bohong jika ia tidak semangat dalam menerima berita tersebut. Tapi sekarang, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani saat ini yaitu untuk membuat Li Yao dan Venina mati. Liu tua, Luo Feng memegang ponselnya dan melambaikan tangannya ke arah Liu Yan. Aku akan pergi dulu, ucap Luo Feng, sambil. Liu Yan membawa laptop itu ketika dia meninggalkan ruangan Luo Feng. Dan saat ini hanya Lu Feng saja sendiri yang ada. Ada orang lain di ruanganmu. Tertawa Liu He. Luo Feng berjalan menuju jendelanya. Ya, salah satu direktur sektor pasukan khusus Tiongkok. Aku baru saja memintanya untuk suatu bukti yang konkret, aku sedang bersiap untuk menggunakan melalui aturan, Istana Dewa Perang untuk menuntut Li Yao dan Venina, dan membuktikan bahwa mereka adalah dalang di balik bentuk untuk membunuh orang tuaku. Liu He, apa keputusan akhir untuk mereka berdua? Ucap Lu Feng bertanya kepada Liu He. Oh, pasangan Vulture Scorpion berani bergerak melawan keluarga petarung. Liu He terkejut. Ya, kalau tidak aku tidak akan lepas kendali dan mengejar mereka di depan umum, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Pantas, keduanya terlalu sombong, suara Liu He yang dibawa dari telepon dipenuhi dengan kemarahan, menyerang keluarga pejuang selalu dilarang keras. Ucap Liu He kembali. Liu He, menurutmu akan seperti apa vonis terakhirnya? Lanjut Luo Feng bertanya. Hukuman mati. Tidak diragukan lagi, hukuman mati. Dan hukuman mati di mana hukuman itu dieksekusi segera, ucap Liu He dengan suara tegas. Liu He berkata dengan marah, Luo Feng, jangan khawatir. Identitas kamu berbeda sekarang. Istana Dewa Perang akan segera menaikkan identitas kamu menjadi seorang perwakilan. Sebagai perwakilan, kamu memiliki jumlah otoritas yang sama sekali berbeda. Karena pasangan Vulture Scorpion adalah orang yang melawan untuk menyerang orang perwakilan, mereka pasti akan menerima hukuman yang sangat besar. Petik 2. Luo Feng, perlu diingat bahwa Komite Istana Dewa Perang terdiri dari 52 perwakilan dan 5 ketua, ucap Liu He. Panitia memutuskan hasilnya, melukai anggota keluarga dari perwakilan dilarang. Ini setara dengan menantang setiap wakil tunggal, sehingga perwakilan harus memutuskan untuk menghukum mereka dengan berat. Hanya dengan cara ini mereka dapat memberi contoh bagi orang lain, kata Liu He, ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Jika ada sesuatu yang menantang posisi, otoritas, dan lain-lain. Dari semua perwakilan akan berkumpul untuk memberikan hukuman, ucap Liu He kembali. Jadi, selama ada bukti yang cukup dan bukti yang konkret, maka hanya ada satu hasil untuk pasangan Vulture Scorpion, yaitu segera diberlakukan hukuman mati. Liu He mengatakan semua ini dalam satu tarikan napas, yang jelas menunjukkan betapa marahnya dia, kepada pasangan Vulture Scorpion ini. Luo Feng diam-diam menghela nafas lega, persis seperti yang dia pikirkan. Sebenarnya ketika dia menyerang pasangan Vulture Scorpion, Luo Feng belum menjadi perwakilan, atau penyelidik. Namun, vonis yang akan diterima pasangan Vulture Scorpion segera berubah justru karena perubahan identitas Luo Feng. Di dalam ruangan, ada banyak dokumen dan video yang ditampilkan di laptop. Luo Feng membacanya dengan cermat. Taktik memalukan dan licik seperti itu, wajah Luo Feng menjadi sangat buruk ketika dia membaca sejumlah besar dokumen dan video. Semua taktik dan trik yang digunakan Li Yao dan Venina dari awal hingga akhir semuanya sangat jelas. Luo Feng juga takut, jika saudaranya sedikit saja terlambat, maka orang tuanya pasti akan binasa. Untungnya, saudara lelakinya cukup pandai dengan cara langsung menggunakan 1000 akar gagak hitam, untuk menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di ICBC. Perlu diingat bahwa pada usia kota markas, membeli sejumlah besar saham bank terbesar di Cina, ICBC, pada dasarnya tidak mungkin. Organisasi besar biasanya tidak mau. Bahkan jika kamu memiliki uang, kamu tidak dapat membelinya. Hanya dengan sesuatu seperti akar gagak hitam 1000 tahun, yang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, kamu dapat menukarnya. Semua bukti ini lebih dari cukup, ucap Lu Feng dengan penuh semangat. Bahkan jika aku memasok hanya 1/10 dari ini,
Itu sudah cukup untuk membuktikan kesalahan mereka. Kemudian Luo Feng segera menutup file video, dokumen, dan lain-lainnya. Dia membuka folder bukti-bukti kejahatan Liao terhadap keluarganya dan kemudian memasuki halaman web pribadinya. Kemudian dia memindahkannya ke web Istana Dewa Perang. Dalam surat yang dia kirim, dia menulis nama-nama orang yang dia tuntut, kejahatan mereka, dan lain-lainnya. Hanya dalam 3 menit, nada dering ponselnya berdering dan Luo Feng mengangkat teleponnya. "Halo, perwakilan Luo Feng," sebuah suara lembut berbunyi. "Kami baru saja menerima surat kamu. Bolehkah aku bertanya apakah perwakilan Luo Feng sendiri ingin menuntut Li Yao dan Venina Paulinus?" Tanya suara tersebut. "Ya," Luo Feng mengangguk. "Baik, ketika kami menentukan waktu dan lokasi sidang, kami akan memberitahu perwakilan Luo Feng." Setelah mengkonfirmasi melalui telepon, beberapa anggota Istana Dewa Perang mulai mengatur rencana selanjutnya. Memang ada banyak dokumen. Lu Feng membutuhkan sekitar 2 jam untuk membaca semuanya. Dan pada saat tengah malam, berita ini sampai ke telinga pimpinan Markas Besar Utama Aula Beladiri Jixian, Hong. Markas Besar Aula Beladiri Jixian Pusat, di dalam struktur seperti pesawat ruang angkasa raksasa, di dalam ruangan yang tenang. Pria berpakaian hitam, Hong, saat ini sedang memegang secangkir teh panas saat ia sedang browsing melalui beberapa informasi di internet. Tiba-tiba suara lembut bergema di sekitar ruangan yang tenang. Perwakilan Luo Feng telah memberikan bukti bahwa Li Yao dan Venina Paulinus adalah dalang di balik tindakan untuk membunuh orang tuanya. Apakah buktinya cukup? Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengerutkan kening. Buktinya cukup, jawab suara itu. Pria berpakaian hitam, Hong, sedikit mengangguk, beritahu 3 pengacara terbaik di Aula Jixian dan katakan kepada mereka untuk menerima kasus ini, juga untuk mengatur pejuang tingkat penjelajah bintang untuk secara pribadi menangkap Li Yao dan Venina. Mulai pukul 15.30 besok sore, kami akan mengadakan sesi pengadilan di kantor pusat, ucap pimpinan Hong memberikan perintah. Luo Feng akan secara terbuka menjadi penyelidik Aula Jixian. Aku ingin kasus ini dieksekusi dengan tepat, perintah pria berpakaian hitam, Hong. Setelah suara lembut tadi mengatakan kata-kata ini, ruangan yang sunyi kembali menjadi sunyi. Kemudian kita pindah ke tempat tinggal di sektor Mingyue, pada saat itu di malam hari. Semua lampu di rumah sudah mulai menyala. Luo Feng berdiri di balkon saat dia menatap malam berbintang yang tak terbatas. Tiba-tiba ponselnya berdering, Luo Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Susin. Dia menerima panggilan, "Halo, kenapa kamu tidak datang menjemputku?" Tanya Susin. "Maaf, aku sedang sibuk berurusan dengan beberapa hal. Dan aku baru saja menyelesaikan. Bagaimana kalau aku pergi ke kota pusat Kyoto sekarang?" Luo Feng merasa sedikit bersalah, karena dia mencurahkan seluruh waktunya untuk orang tuanya sejak dia kembali dan bahkan tidak berpikir untuk menjemput Susin. "Aku di sini, di depan sektor Mingyue," ucap Susin dan menutup panggilan teleponnya. Luo Feng sedikit membeku. Susin sudah bergegas ke rumahnya dari kota pusat Kyoto. Gumam Lu Feng. Dalam pikirannya Luo Feng mengutuk dirinya dan kemudian langsung melompat dari balkon. Seolah sebuah fatamorgana yang melintasi langit, Luo Feng melompat sejauh 100 meter dengan bantuan kekuatan mental spiritualnya dan sebelum mendarat. Setelah beberapa lompatan, ia tepat berada dengan jarak hanya 30 meter dari gerbang utama sektor Mingyue. Dengan sepintas lirikan, Luo Feng sudah langsung dapat melihat seorang gadis muda yang agak kurus berdiri diam-diam di depan gerbang sektor di bawah cahaya redup dari lampu jalan. Adegan ini menyebabkan hati Luo Feng sedikit terharu. Setelah menjadi pacarnya, bukan hanya Susin tidak menerima sesuatu yang baik, ia harus melalui masa-masa pahit sebagai gantinya. Sejak dia kembali dia belum bisa bersamanya tapi malah membuatnya datang jauh-jauh dari beberapa ribu kilometer jauhnya. Susin melihat ke dalam sektor melalui gerbang dan tidak bisa menahan dingin dan sedikit menggigil. Sekarang musim dingin, dan ini sudah malam hari. Meskipun kota pusat Kyoto juga dingin, udara di sana kering, sementara udara di kota pusat Jiangnan lembab. Dan setelah Susin menerima panggilan telepon Luo Feng, ia dengan cepat naik kereta paling awal ke kota Yangzhou tanpa mengingat bahwa kota markas Jiangnan lebih dingin daripada kota markas besar Kyoto. "Susin," sebuah suara terdengar di samping Susin. Susin terdiam dan kemudian berbalik untuk melihat ke sampingnya. Citra yang akrab, pacar pertamanya. Pada tahun terakhir ini,
dan terutama di 3 bulan terakhir ini, Susin menghabiskan setiap hari dalam kesedihan. Luo Feng. Suara Susin agak serak dan tidak bisa menahan tangis setelah mengatakan itu. Dia langsung memeluk Luo Feng, memeluknya erat-erat. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Luo Feng memeluk Susin dan merasakan air matanya menembus pakaiannya. Di bawah cahaya redup dan angin dingin musim dingin saat ini, Luo Feng dan Susin akhirnya bertemu satu sama lain setelah 1 tahun dan 3 bulan berpisah tanpa ada komunikasi sedikitpun. Dan adegan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.